Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati jami' azwajihi dzurriyyati li baitihil kiram wa jami'i sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin hadrati jami'i masyayikhina wa ustadzina wa muallimi muallimina hukuki alaina hadrati aba'ana ummahatina wa ajdadana wa jaddatina khalatina ammatina jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya'i minhum al amwat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabuli jami' hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah wa yuslimana min afatid dunya wal akhirah khirasati jami' ahlina wa auladina wa amwalina wa ahbabina wa jiwarana wa jami' man aqama fi hadzal qaryah perumahan Bumi Tegal Besar khususan hajati jami'i man hadara fi hadzal majlisil mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tentang tafsir Jalalain. Nggih. Niki malam Ahad nggih, kalian tuh nggih gak pepes nggih. Kadung beto tafsir nggih. Kemarin kita sampai kepada cerita tentang nafkhir ruh, ditiupkannya ruh Nabi Isa alaihi salam oleh malaikat Jibril di kandungan Ibu Maryam. Okay. Kita akan baca dulu ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu mongko nuli meteng sapa Dewi Maryam hu ing hulam. Fantabadat mongko nuli fantabadat mongko nuli bahasa Jawane niku nyingkrih nggih, mengasingkan diri nggih. Fantabadat mongko mengasingkan diri sapa Dewi Maryam bi kelawan hulam makanan ing panggonan qasiyan kang adoh
Aibai dan kang adoh min ahliha saking keluargane Dewi Maryam. Jadi setelah proses ditiupkannya ruh oleh malaikat Jibril ke kandungan Dewi Maryam yang memang walam yamsasni bashar, sama sekali tidak pernah ada satu laki-laki pun yang pernah menyentuh dia, tetapi kemudian dia ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hamil. Ya tentu bagaimana bergejolaknya seorang wanita yang sejak dia dilahirkan itu kemudian dipingit di sebuah mihrab oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niku kemarin adalah wakaf falaha Zakaria, sing ngopeni tetap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niku suami dari kakaknya yang Hannah napa niku Asya punya saudara perempuan namanya Hannah, kemudian Hannah melahirkan Maryam. Jadi pernah niku ponaan pernah napa ponaan. Nah setelah sekian lama di napa niku berada di mihrab itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan ditiupkan ruh ke kandungan dari malaikat Jibril. Nanti tentang apa itu umurnya berapa dan lain sebagainya itu banyak pendapat gitu ya. Fa'aja'aha, karena itu setelah dia merasa bahwa dia betul-betul merasa hamil, maka mencoba untuk mengasingkan diri agar kehamilannya itu tidak diketahui oleh orang banyak. Karena itu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia mengasingkan diri, mengambil satu tempat yang jauh dari masyarakat, yang jauh dari masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menenangkan diri. Ya tentu dalam situasi dan kondisi seperti itu bagaimana bergejolaknya seorang wanita yang sebetulnya dia adalah dari keturunan suci gitu. Kemudian dia diasuh oleh seorang Nabi Zakaria kok moro-moro terus meteng. Itu kan pergolakan batin yang luar biasa. Nah, akhirnya dia mengasingkan diri cukup jauh dari dari rumah pengasuhnya yaitu Nabi Zakaria. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Fa'aja'aha mongko nekaake ing Dewi Maryam aija tegese teka biya kelawan dari Maryam apa al makhadu oleh ngelarani ngelahirake ai wajaul wiladati tegese lorone ngelahirake ila jid'in nakhlati maring wit kurma lita'tamida bihi, lita'tamida supaya bisa sendenan sapa Dewi Maryam alaihi ing atase jid'in nakhlah fawaladat mongko nuli ngelahirake sapa Dewi Maryam wal hamlu utawi ngandung wat taswiru lan ngrupakake wal wiladi lan ngelahirake iku fi saatin ing dalem sak saat. Nah, pada saat kandungannya sudah tiba untuk melahirkan dan kemudian Dewi Maryam niku merasakan sakit, ada tanda-tanda mau melahirkan, maka dia ingin mencari tempat yang aman, untuk bisa melahirkan. Kemudian dia lari lagi dari tempat persinggahannya, dan karena saking lorone itu kemudian dia harus tertahan di bawah sebuah jid'in nakhlah, pada sebuah pohon kurma yang ketika itu pohon kurma itu kering, pohon kurma itu kering. Akhirnya kemudian dia fangtabadat dan kemudian dia menyandarkan dirinya pada sebatang kurma itu.
Dan qalat ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Bagaimana gejolak batin yang begitu besar ya ketika dia akan melahirkan seorang anak yang tidak diketahui atau tidak jelas bahwa anak itu adalah punya orang tua, punya bapak. Maka dia wadul nanggone Gusti Allah, ya laitani muttu qabla hadza. Gusti mbok kula niki jenengan sedani mawon sadurunge anak kula lahir. Itu betapa berkecamuknya hati seorang wanita yang napa niku, yang mau melahirkan tapi anake kok napa? Tapi anak yang dikandungnya itu tidak punya bapak. Jadi memang tradisi malu itu ya, bahwa yang lumrah itu bahwa setiap anak yang dilahirkan itu punya bapak. Lah niki gak duwe bapak, nggih. Maka dia matur nanggone Gusti Allah, ya laitani mutu qabla hadza. Gusti mbok kula niki disedani mawon saderenge anak kula lahir. Wa kuntu nasyam mansiya, dan sehingga cerita tentang saya dan anak yang saya lahirkan itu menjadi nasyam mansiya, menjadi satu cerita yang begitu kemudian sirna begitu saja. Ai syai'an matrukan la yu'raf wa la yuzkar. Agar kalau saya mati, kemudian anak saya mati juga sebelum lahir, maka otomatis selesai sudah. Putus sebuah sejarah tentang kelahiran seorang anak yang tanpa bapak. Tapi apa yang kemudian terjadi? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Nah, lek maca napa niku tafsir itu memang banyak ya yang bisa kita dapatkan dari informasi tentang misalnya seberapa lama Maryam itu hamil. Kalau tadi dinyatakan bahwa wal hamlu wat taswir wal wilad fi sa'atin. Niku tafsirnya Jalalain dinyatakan hanya 1 saat. Jadi antara kehamilan, kemudian pembentukan janin di dalam kandungan sampai kemudian melahirkan, itu disebut oleh tafsir Jalalain hanya fi sa'atin, pada 1 saat. Nah, wa huwa as-sahih, pendapat ini dinyatakan sebagai satu pendapat yang sahih. Wakila hamalathu fi sa'atin wa sawwarahu fi sa'atin wa wada'athu fi sa'atin. Nah, bahasa Arab saat itu nggih sesaat. Bisa dimaknani dengan 1 jam, bisa dimaknani dengan 1 bulan, bisa dimaknani dengan waktu yang sangat pendek. Itu bahasa Arab yang bahasa sa'ah itu sesaat. Sesaat itu kan kita ini kan bisa bisa aku pernah ngontrak di perumahan Taman Anggrek cuma sesaat. Nah, ngoten nggih, napa? Cuma sesaat. Sesaat niku kan maksudnya sesaat itu sepiro gitu. Lek wong ngontrak niku umumnya pinten? Bisa 1 bulan kan nggih. Kontrakan niku umumnya ngontrak kan gak ono ngontrak kok sedina kan mboten. Ngontrak niku bisa sebulan. Kemudian ngontrak itu juga bisa setengah tahun. Ngontrak juga bisa napa? Satu tahun. Tapi umumnya kan setahun gitu. Itu bahasa sesaat. Karena itu kemudian mufassir niku menggali seberapa lama sebetulnya Dewi Maryam itu dari proses ditiupkan ruh sampai kemudian proses kelahirannya. Nah, ada yang menyatakan wakilah hamalatu fi sa'atin wa sawwara fi sa'atin wa wada'athu fi sa'atin. Ya, bisa ada yang menyatakan bahwa enggak. Jadi mulai nafkhir ruh itu 1 bulan. Kemudian taswir itu 1 bulan. Kemudian proses untuk persiapan melahirkan itu 1 bulan. Menjadi 3 bulan. Menjadi 3 bulan. Kemudian wakila kanat muddatu hamliha tis'atu asyhurin. Ada yang menyatakan bahwa enggak, 6 bulan. Jadi 2 bulan. Niki mufassir ya, niki para mufassir. Kemudian wakila tsamaniyatu asyhurin. Ada yang menyatakan 8 bulan. Kemudian wakila sittatu asyhurin. Ada yang menyatakan
nggih tetaplah 9 bulan. Umumnya orang napa? Umumnya orang itu mengandung. Jadi ini banyak perspektif ya, banyak perspektif. Ya tentu perbedaan pandangan ini menjadi satu hal yang wajar karena memang Quran itu menceritakan hal yang sangat simpel gitu ya, simpel gitu. Nah, tugas para mufassir itu antara lain adalah menggali tentang itu. Sehingga kemudian kita punya tradisi-tradisi yang dalam fikih itu misalnya kemudian dinyatakan bahwa aqallu sinnil hamli ya, orang hamil itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Lah enek uang mulai teko akad nikah sampai kemudian kelahiran bayinya itu adalah lebih 6 bulan, maka kita tidak boleh curiga bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak haram. Itu enggak oleh. Karena apa? Proses kelahirannya dari akad nikah, akad nikah sampai dia lahir itu sudah lebih dari 6 bulan. Jangan sampai kemudian ada pikiran kita menuduh dia zina, gitu ya. Jangan sampai ada pikiran itu. Niku fikih, itu fikih, aturan fikih. Walaupun lumrah bisa jadi adalah kan orang banyak kemudian loh, 6 bulan teko akad nikah kok wis lahir. Iku kira-kira wis ono isine sak durunge gitu kan. Nggih. Karena kita umumnya adalah 9 bulan, tapi fikih membuat aturan itu. Karena dalam proses embriologi dengan sains ilmu ilmiah ya, itu 6 bulan itu taswir selesai sudah. Pembentukan janin di dalam tubuh itu selesai. Sehingga kalau ada bayi lahir napa niku jerene nggih napa prematur 7 bulan itu lebih baik dari 8 bulan. Prematur 7 bulan itu lebih baik dari 8 bulan. 9 bulan itu lebih sempurna. Atau anak lahir yang setelah 6 bulan itu masih bisa diikhtiarkan oleh medis bahwa anak itu nanti bisa tumbuh dengan normal. Nah niku aturan fikih. Jadi Imam Syafi'i kemudian menyatakan aqallul hamli sittatu ashhurin. Minimal orang hamil itu ya 6 bulan. Sehingga di sini dalam fikih niku kan tidak boleh ada orang kok menuduh zina. Nuduh zina itu berat. Nuduh zina itu berat. Maka nanti secara fikih juga anak yang seperti ini lahir seperti ini ya intisabnya kepada ayahnya. Kepada ibunya. Kepada ibunya itu pasti. Kemudian kalau mohon maaf, kalau sudah lahir setelah 6 bulan maka anak ini intisabnya dipastikan kepada ayahnya. Walaupun mungkin atau walaupun misalnya kenyataannya adalah bahwa anak itu sesungguhnya adalah atau seorang wanita itu sesungguhnya sudah dihamili oleh suaminya sebelum dia akad nikah. Tapi anak itu bisa intisab sambung langsung kepada suaminya dalam rangka untuk menutup celah agar orang tidak menuduh zina dan kemudian anak yang lahir itu tidak diberi label anak haram atau anak zina. Itu perlindungan fikih yang saya kira luar biasa. Nah, satu pendapat juga menyatakan bahwa Dewi Maryam niku nggih wakila tis'atu ashhurin ya 9 bulan normalnya orang normalnya orang hamil. Nah, setelah kehamilan itu dalam usia yang debatable tadi kalau dalam perspektif tafsir niku setelah terasa sakit dan kemudian akan ada tanda-tanda melahirkan, dia kemudian bersandar di sebuah jid'in nakhlah. Kemudian fanadaha min tahtiha. Kemudian ditenangkan fanadaha mongko ngundang-ngundang ing Dewi Maryam sapa min tahtiha. Min tahtiha saking ngisore Dewi Maryam ai Jibrilu tegese Jibril. Wa kana asfala minha. Wa kana lan ana sapa Jibril iku asfala luweh ngisor minha
minha saking Dewi Maryam. Jadi kalau dia bersandar maka ada nida. Nida niku undangan, ada satu sapaan yang itu penyapanya adalah Jibril alaihi salam. Wa kana asfala minha, dan Jibril itu menempatkan posisi yang berada di bawah napa niku lebih rendah daripada napa? Lebih rendah daripada Dewi Maryam. Niku menunjukkan bahwa napa niku malaikat niku nanggone wong-wong suci, nanggone orang-orang hebat, nanggone orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih punya aturan napa? Punya aturan akhlak, punya aturan akhlak. Dia tetap hormat. Karena itu dia memposisikan diri pada fanadaha min tahtiha, pada posisi yang lebih di bawahnya. Apa yang dia sampaikan? Allah tahzani yen to ojo prihatin sapa sira wadon. Qad ja'ala, teman-teman wis ndadekake sapa rabbuki pangeran sira tahtaki ing dalem ngisor sira sariyan ing bengawan. Ainah roma ing tegese bengawan. Kana ing qata'a, kana kang ana apa nahroma in iku ing qata'a dadi iku ing qata'a dadi pegot apa nahromain. Nggih sebuah napa niku ada sungai, tetapi sungai yang kemudian sudah berhenti utawa nggih kemudian kita sebut sebagai bengawan. Wa huzzilan ngubah-ngubahake, wa huzzilan ngubah-ngubahake sapa Gusti Allah ilaiki maring sira bijidin nakhlati kelawan wit kurma kanat kang ono apa jidun nakhla iku ya bisatan garing wal ba'u utawi ba iku zaidatun tambahan. Tusaqit enten tasaqat niki bahasa napa niku qiraah sab'ah. Lek sing yang biasa kita baca tusaqit alaiki rutaban janmiya. Setelah digerak-gerakkan pohon kurma itu kemudian tusakit podo rontok alaiki ing atase sira apane rutoban kurma telese tamzizun iku dadi tamyiz janian kang anyar. Fakuli mongko nuli mangano sapa sira minar rutab washrabi lan ngombe sapa sira wa qarri lan antenga sapa sira apane ainan atine bil waladi kelawan nglahirake anak tamyizun muhawwalun minal fa'il ay litaqirra aynaka bihi ay taskunu fala tatmah ila khairihi. Nah, nggih kabeh niku mukjizat akhirnya. Akhirnya mukjizat. Dia bersandar pada pohon kurma yang sebetulnya kering, tetapi kemudian atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi rimbun. Nggih napa? Menjadi rimbun. Kemudian ketika itu juga seketika itu walaupun tidak pada saat atau musim kurma niku kemudian dia langsung muncul napa? Buahnya. Rutaban janiyah. Kemudian digerak-gerakkan gitu ya. Digerak-gerakkan akhirnya kemudian rontok. Di samping itu juga kemudian disiapkan di sampingnya napa? Ada telaga kecil. Yang dengan kesendiriannya niku kemudian proses kelahiran itu menjadi napa? Menjadi banyak pertolongan gitu. Dengan napa niku dengan adanya disiapkan rutab, ada disiapkan napa telaga. Karena pada proses pengasingan ini di satu tempat yang memang tidak ada satupun orang tahu gitu. Tidak ada satupun orang tahu. Nah, itu semuanya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tradisi kita nggih, dalam tradisi kita niku lek enek wong kok suwi gak duwe anak ngoten nggih. Lek enek wong suwi kok mboten apa? Mboten gak ada anak. Niku lek enek wong umroh, lek enek wong badah haji niku kan terus akhirnya tolong nggih sesuk aku oleh-oleh no rutab gitu. Kurma napa? Kurma muda. Sing tafaulannya gini nggih. Tafaulannya ben mungkin iso hamil. Tafa'ulane ben iso hamil. Lah niku tradisi-tradisi kemudian yang menjadi yang menjadi tradisi kita nggih. Dan itu diyakini karena ya ada rujukannya. Rujukannya apa? Rujukannya ya Quran. Rujukannya adalah Quran. Dadi lek enek wong suwi gak duwe anak terus pesen kurma napa?
kurma muda ben meteng malih utawa wis duwe anak terus suwi gak ndang duwe adik misalnya kepengin ndang duwe adik malih niku nggih sejarahnya dari sini gitu. Kemudian dulu misalnya kalau di tradisi kita orang mau nikah itu ada tradisi dipingit. Niku nggih tradisinya Dewi Maryam. Tradisinya adalah Dewi Maryam. Tuh kon jenengan sian katene nikahi garwa jenengan niku dipingit apa ndak bojone? Sakniki wis gak patek wis gak patek payu. Nggih. Tapi di tradisi ini masih berlaku di Bali terutama misalnya di keluarga saya, di keluarga istri saya itu masih berlaku. Kalau mau nikah itu dipingit. Paling tidak 1 bulan, paling tidak satu bulan. Tradisi orang dulu itu kan sebetulnya juga banyak tradisi ya, karena misalnya gini, di orang-orang Bugis yang taat beragama, niku kan pekerjaan wanita itu disiapkan mintal benang, nenun, sampai nunggalannya kan ngeten, mendesain dan seterusnya. Itu pekerjaannya wanita itu juga sebisa mungkin adalah dipingit seperti pekerjaan-pekerjaan seperti kesalehan daripada Dewi Maryam. Itu masih banyak berlaku tradisi seperti itu. Sehingga wanita itu tidak bekerja di ruang publik. Tapi saat ini kan wis terbuka sudah, eranya sudah tidak era seperti dulu gitu. Wanita itu sudah sangat terbuka. Tapi minimal ada tradisi misalnya pingitan sakdurunge nikah. Itu juga punya filosofi dan rumusan sejarah. Bukan itu kita anggap sebagai tradisi, tetapi itu ya betul sebagai sebuah tradisi, tapi yang punya rumusan sejarah. Saya kira itu tetap baik saja. Tetap baik. Jadi kalau orang dulu kan dipingit ben gak metu, mungkin ben tambah alus awake, terus napa niku kemudian ada kalau di Bali itu ada metangas nggih. Metangas niku setiap minggu atau 3 hari sekali dia dikurung di dalam rumah, terus diasapi pakai rempah-rempah dan lain sebagainya sampai keluar keringatnya, sehingga nanti napa niku dadi manten itu betul-betul wangi. Dadi manten itu betul-betul wangi. Nah, itu tradisi itu sebetulnya juga berlaku seperti ini. Nah, ini kita kepingin ada satu tradisi yang punya sejarah yang baik. Nah, semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua fasilitas tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam niku semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dukun bayine nggih sapa? Nggih malaikat Jibril malih gitu. Dukun bayinya nggih tetep malaikat Jibril lagi. Niki cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Ya tentu dalam sekian banyak sejarah, karena tafsir Al-Qur'an itu adalah lahir ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tentu cerita tentang ini juga banyak disadur atau banyak sudah ditulis di Injil atau oleh orang-orang Nasrani. Karena itu ya tafsir itu kemudian memilah mana pendapat-pendapat atau cerita-cerita yang memang masuk akal dan rasional dan bisa diambil. Walaupun memang dalam tradisi tafsir itu tafsir Israiliyat istilahnya, tafsir Israiliyat memasukkan cerita-cerita Bani Israel dalam sebuah tafsir itu ada normanya, gitu, ada aturannya dalam dalam ilmu tafsir. Dan saya kira kemudian yang muncul di tafsir-tafsir yang beredar itu yang tambah besar, yang tambah tebal itu biasanya adalah juga menyadur cerita-cerita dari Israiliyat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari tafsir Jalalain yang sangat ringkas, tetapi kita akan dapatkan banyak penafsiran tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam melalui kandungan Dewi Maryam yang begitu kontroversial. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah abwaaba rahmatik wa yassir lana ilman wa fahman fi kulli waqtin wa makanin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.